Halo para semua, senang sekali bisa kembali temani kalian di MG Movie. Semoga selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Pil Adventure, film animasi garapan Julian Fornet ini berkisah tentang seorang gadis yatim piatu bernama Pil yang hidup di kerajaan Fagiberg pada abad pertengahan. Kesulitan hidup yang dialami membuat Pil harus terlibat dalam persoalan kerajaan. Berhasilkah Pil mengatasinya? Langsung kita ikuti saja kisahnya, tapi sebelumnya tolong bantu subscribe, like, dan bunyikan notifikasi. Terima kasih. Ini dia Pil. Sejak kecil hidup sendiri menggelandang dari satu tempat ke tempat lain. Pil ditemani oleh 3 ekor musang yang menjadi sahabatnya. Mereka akan mencuri makanan ketika perut sudah mulai terasa lapar. Oleh sebab itu dia sering berurusan dengan para penjaga. Salah satunya bernama Grobar. Pria gendut itu bahkan menganggap Pil seorang penyihir karena sangat sulit menangkapnya setiap membuat masalah. Pil juga tidak ada kawan, sebab orang tua mereka tidak ingin anak-anaknya menjadi nakal seperti Pil. Gadis itu benar-benar merasa kesepian. Di tempat berbeda, seorang pejabat istana bernama Tristan mengumumkan sementara posisinya menggantikan sang raja yang baru saja mati. Sebab pewaris tahta dianggapnya belum cukup mampu mengendalikan kerajaan. Namun di suatu hari, tepat di saat Pangeran Roland sudah berusia 20 tahun, kerajaan mengadakan pesta. Seluruh rakyat diperintahkan untuk membawa upeti sebagai hadiah pada putra mahkota yang akan dinobatkan sebagai raja menggantikan ayahnya. Demikian juga dengan Pil. Dia datang membawa kotak besar dan menyamar bak putri raja mengelabui para penjaga. Kedatangannya bukan untuk memberi hadiah, melainkan mengambil makanan-makanan yang ada di dalam istana. Pesta pun meriah dengan mengundang rombongan badut sirkus. Pil tertawa melihat kelakuan para badut, tapi salah satu di antaranya menghampiri Pil dan bertanya mengapa Pil tertawa. Dengan sedih badut itu bercerita jika selama ini tak pernah ada yang menganggapnya lucu. Pembicaraan mereka terhenti ketika sebuah kereta kuda datang. Ternyata Bibi Eleanor, adik mendiang ayah Roland. Beliau membisikkan sesuatu di telinga keponakannya. Rupanya sang raja meninggalkan harta warisan yang disembunyikan di suatu tempat. Roland harus mencarinya dan Tristan tidak boleh mengetahuinya. Tanpa mereka sadari, Pil dan Jagler, badut sirkus itu juga ikut mendengar. Bisa dibayangkan bagaimana kegirangan Pil mendengarnya. Di saat pesta belum mulai, Tristan menghampiri Roland dan mengajaknya ke puri istana. Mereka menaiki tangga menuju ruangan paling atas. Di saat bersamaan, Pil pun berlari ke arah puri. Rupanya Grobar mengenali Pil saat dia melepas penutup wajahnya. Pil naik ke atas bagian puri dan masuk melalui lubang angin. Sedikit heran, Pil mengamati semua yang ada di ruangan itu. Berbagai macam ramuan, juga sebuah foto seorang anak kecil dengan wanita yang berdandan ala penyihir. Belum lagi Pil mencari tahu, muncul Roland dan Tristan dari tangga. Di tempatnya bersembunyi, Pil lihat Tristan bersulang untuk Roland. Dia berikan gelas berisi ramuan yang tidak sengaja tadi tercampur ketika musang-musang itu menjatuhkan satu botol di atas meja. Entah apa tujuannya. Tristan mulai bercerita saat Roland sudah menenggak habis minumannya. Katanya dia adalah pengagum berat sang raja ayah Roland. Karena terlalu mengidolakannya, membuat Tristan ingin menjadi seperti idolanya. Tidak ada jalan lain, akhirnya Tristan meracuni Baginda Raja untuk mendapatkan tahta. Parahnya, Tristan justru menuduh ibunya yang melakukannya. Baru saja Tristan selesai bercerita, ramuan yang diminum Roland mulai bereaksi. Celakanya, Pil bergerak dan itu membuat Tristan mengetahui keberadaannya. Dianggap sebagai saksi, maka Tristan berusaha membunuh Pil. Masalah kian bertambah bukan saja karena Roland belum tewas, tapi kedatangan Grobar membuat rencana berantakan. Bahkan Grobar melihat Pangeran Roland berubah wujud menjadi ayam dengan badan kucing. Tristan yang memang licik dengan cepat membalikan cerita. Dia menuduh Pil sebagai biang keladinya. Karena sudah mengenal Pil, maka Grobar pun percaya apa yang dikatakan Tristan. Sementara Pil berhasil mendapatkan Pangeran Roland. Dia menawarkan bantuan untuk mengubah wujudnya dengan imbalan harta warisan peninggalan sang raja. Awalnya Roland menolak, namun setelah mendapat perlakuan buruk dari Bibi Eleanor serta merta, dia pun menyetujuinya.
Langkah pertama, Phil mencuri pakaian Bibi Eleanor agar terlihat seperti seorang putri raja. Dia berhasil mengelabui semua orang termasuk Grobar. Tiba-tiba rombongan pelayan lewat dengan membawa nampan yang salah satunya berisi Pangeran Roland dengan wujud yang baru. Nampaknya Jegler juga ada di sana menghibur para undangan. Tapi seperti biasa, tak ada seorang pun yang tertawa, meski dia sudah berusaha untuk melucu. Tak lama berselang, Tristan datang, dan itu membuat Phil sedikit panik. Dia meminta Jegler untuk terus berusaha lebih keras lagi, atau melakukan sebaliknya, membuat ruangan menjadi kacau hingga dia bisa menyelamatkan pangeran tanpa terlihat Tristan. Keadaan semakin genting karena pangeran sudah terlihat oleh Tristan berada di meja hidangan. Tak ingin terlambat, tanpa pikir panjang, Phil berlari cepat dan menjatuhkan lampu gantung yang berada tepat di atas pangeran. Kemudian mereka menggelinding keluar hingga terlempar jauh dari istana. Setelah terjadi perdebatan, Phil memutuskan membawa Roland ke dalam hutan untuk menemui seorang penyihir yang dia dengar sangat sakti. Phil berharap penyihir itu bisa membantu Roland untuk kembali kepada wujud semula. Tak lama, Jegler mengejarnya. Dia mengancam Phil untuk mengatakan pada Grobar siapa Phil sebenarnya jika dia tidak diizinkan untuk ikut. Demikian pula dengan Grobar. Setelah mendekat, pria gemuk itu menggunakan cara halus agar diizinkan ikut, menakuti Phil dan Jegler tentang kondisi hutan yang rumit dan menakutkan. Akhirnya terjadi kesepakatan. Mereka bertiga akan membantu Roland untuk mendapatkan jati dirinya. Perjalanan pun dimulai. Di malam hari mereka beristirahat untuk melepas lelah. Dengan polosnya Grobar melayani Phil bak seorang putri. Dia belum sadar jika Phil dan Jegler sudah membohonginya. Parahnya, Phil juga mengabaikan hadiah yang diberikan Grobar. Sikap buruknya itu membuat Jegler tidak suka dan mengingatkannya. Di tempat berbeda, Tristan mendatangi kediaman para pembunuh bayaran. Mereka diperintahkan untuk membunuh Phil, Jegler, dan juga Grobar dengan sejumlah imbalan. Kembali pada rombongan Phil, mereka sudah sampai di hutan yang dituju. Baru saja memasuki kawasan hutan, mereka melihat ada jejak kaki menuju ke arah dalam hutan. Dan kedatangan Phil rupanya sudah diketahui oleh si penyihir. Si penyihir tidak menyukai kedatangan mereka, merasa terganggu, dan dia mengusir mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Namun Phil tidak menghiraukan. Gadis itu justru terus mengejar si penyihir hingga sampai ke tempat tinggalnya. Phil membujuk si penyihir dengan mengatakan kebenaran seperti yang dia dengar sendiri dari mulut Tristan, bahwa Tristanlah yang meracuni Paduka Raja. Setelah berhasil dibujuk, Phil menceritakan maksud kedatangan mereka. Si penyihir bersedia membantu, namun mereka diminta untuk mencari kotoran unicorn di sebuah lembah yang dihuni oleh binatang buas. Penyihir itu juga mengingatkan untuk menghindari bayangan-bayangan yang mungkin mengikuti mereka di sana. Phil dan kawan-kawan segera berangkat sementara Roland tinggal bersama si penyihir di tempat itu. Setelah berhari-hari mereka berjalan mengikuti petunjuk yang diberikan, akhirnya sampailah di sebuah padang rumput dan bertemu dengan seorang penggembala kambing. Meski awalnya si gembala mentertawakan keberadaan unicorn, namun Phil dan kawan-kawannya tetap berkeyakinan akan menemukannya di sini. Dan benar saja, sejauh mata memandang mereka melihat kotoran unicorn tak jauh dari tempat mereka berdiri. Ketika Grobar mencoba untuk mengambil, tiba-tiba langit menjadi gelap dan si gembala berubah wujud menjadi monster unicorn. Monster itu menyerang Phil dan kawan-kawan. Beruntung Grobar sudah terlebih dahulu mengambil kotoran unicorn. Ketiganya memberikan perlawanan sebelum benar-benar pergi menjauh, sebab monster itu menyerang semakin ganas. Hingga mereka kembali sampai ke dalam hutan. Phil, Jegler, dan juga Grobar sangat gembira dengan keberhasilannya. Si penyihir pun mulai membuat ramuan, kemudian memberikannya pada Roland. Dan ajaibnya, pewaris tata kerajaan itu perlahan mulai kembali pada wujud aslinya. Tinggallah Phil yang kini kebingungan. Dia tak kuasa menahan sedih ketika Grobar menagih janjinya untuk mengangkat dirinya sebagai kesatria. Akhirnya Phil memutuskan untuk berkata jujur. Dia bukan seorang putri yang punya kuasa untuk memberikan gelar. Janji bohong yang sempat dia ucapkan saat itu hanya untuk melancarkan rencananya. Dengan sangat kecewa, Grobar pergi dari tempat itu, tapi langkahnya terhenti ketika di depannya sudah berdiri Tristan beserta pasukannya.
Di saat Tristan mengarahkan panah ke arah Grobar, dengan cepat Pil menghalanginya hingga dia yang jatuh tersungkur. Melihat Pil tumbang, Roland pun maju menyerang. Tapi apa daya kemampuannya yang tidak seberapa justru mencelakakannya hingga jatuh ke dalam sungai. Kemudian Tristan membawa si penyihir, Jekyll dan juga Grobar ke istana. Di hadapan Eleanor, Tristan kembali bermain licik. Dia katakan Roland sudah terbunuh dan yang membunuh adalah ketiga orang yang sekarang diikatnya. Kembali pada Pil. Rupanya anak panah yang melesat ke arahnya tadi mengenai patung kayu hadiah dari Grobar. Roland pun tersangkut di batu. Dia masih hidup. Pil berusaha menolong dengan meluncur ke arah Roland. Sialnya rumah si penyihir ambruk dan mematahkan jembatan. Mujizat terjadi. Sapu terbang milik si penyihir terlempar ke arah Pil. Gadis itu menggapainya kemudian terbang membawa Roland keluar dari sana. Di istana hukuman mati sudah disiapkan untuk Grobar, Jekyll dan juga si penyihir. Dari arah luar tiba-tiba datang Pil dan mengacaukan semuanya. Dia menyerang para penjaga dan melumpuhkan orang-orang Tristan. Pil bercerita pada semua yang hadir di sana bagaimana kelicikan Tristan sejak Baginda Raja masih hidup. Tristan tak lagi bisa mengelak ketika dari kerumunan muncul panggilan Roland. Tidak ingin mati konyol, Tristan dan anak buahnya lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Tapi di luar dugaan, Tristan justru mengatur siasat untuk menyerang. Tak ayal semua yang ada di dalam kerajaan berusaha untuk mencari perlindungan. Sementara Pil dan kawan-kawan memutuskan untuk memberikan perlawanan. Di atas puri, Tristan terlihat sedang meramu sesuatu. Kehadiran si penyihir yang mengingatkannya untuk segera bertobat tak diindahkan. Tristan justru mencekoki anjingnya dengan ramuan itu. Sontak si anjing berubah menjadi monster. Dia terbang dan menyerang lawan. Tidak ingin keadaan semakin kacau, maka si penyihir segera membuat ramuan. Begitu selesai disuruhnya Pil untuk memberikannya pada monster anjing agar secepatnya kembali ke wujud aslinya. Sialnya, monster itu datang menyerang dan menangkap Pil hingga ramuan si penyihir jatuh lepas dari tangan Pil. Tak hilang akal, si penyihir meminta bantuan para musang itu untuk menyerahkan ramuan ke tangan Pil. Lagi-lagi usaha itu gagal, sebab monster anjing menyerang mereka dengan semburan api. Saat itu juga Tristan memerintahkan anjingnya untuk menjatuhkan Pil dari ketinggian. Beruntung Grobar bergerak cepat menolong. Pil berhasil diselamatkan dan mendarat tepat di tangan patung sang raja. Sayangnya ramuan yang sudah berhasil diselamatkan akhirnya hancur ketika monster anjing itu menyerang. Saat Pil memberikan semangat pada Grobar, tiba-tiba monster itu kembali datang menyerang. Dan serangan monster itu mengenai bagian patung yang ternyata pintu rahasia dari peti harta warisan yang selama ini mereka cari. Untuk mengalihkan perhatian atas perintah Pil, Grobar menjatuhkan peti itu dengan harapan Tristan menangkapnya. Benar saja, tapi alangkah murkanya Tristan ketika peti terbuka yang didapatinya hanyalah kertas-kertas. Di tempatnya berdiam, Pil menemukan cara untuk mengelabui si monster. Dia olesi boneka milik monster itu yang tadi ikut terjatuh dengan ramuan sebelum memberikan kembali pada pemiliknya. Berhasil, monster itu terpancing dan tubuhnya mulai bereaksi. Namun sial, patung sang raja perlahan runtuh. Grobar berhasil menyelamatkan Pil sementara dia sendiri terjun bebas dari ketinggian. Tristan pun terselamatkan dari reruntuhan ketika Roland sigap mendorong tubuhnya. Roland dan rakyatnya bersorak atas keberhasilan mereka melumpuhkan Tristan. Di sisi lain, Pil sangat bersedih melihat kondisi Grobar. Dengan bantuan Jekyll, Pil berhasil mengeluarkan Grobar dari reruntuhan. Setelah semuanya reda, Pil kembali membuka kertas yang tercecer dari peti harta karun. Begitu dipelajari, akhirnya Pil paham apa yang dimaksud. Beberapa hari kemudian, Roland mulai memimpin kerajaan. Bersama rakyatnya, mereka saling bahu-membahu membangun rumah sakit, perpustakaan dan juga panti asuhan sesuai keinginan sang raja yang dituang ke dalam kertas sebagai harta warisan. Di bawah kepemimpinan Roland, kerajaan kembali bangkit hidup sejahtera dan kehadiran Pil pun sudah bisa diterima dengan baik.